Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget untuk news minggu pertama Agustus 2020 bulannya gue. Dan hari ini newsnya agak banyak, jadi gue berharap nggak 20 menit ya. Gue akan mencoba memberikan kalian sesingkat mungkin, tapi biasanya akan ada improvisasi di tengah-tengah kalau gue lagi ngebahas apapun untuk memberikan opini gue. Nah, untuk news yang lebih update, kalian bisa follow The Lazy Gadgets. Dan untuk kalian yang mau nitip jual beli handphone atau tablet ataupun game, itu bisa di The Lazy Titip. Kita mulai dari news yang dari sosmed dulu, dari aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan setiap harinya. Yang pertama adalah Netflix yang baru saja mengumumkan ada fitur playback. Jadi fitur playback ini berguna untuk kalau kalian nonton YouTube kan ada tuh kalau bisa nonton 2 kali speed, 0,25 dan segala macam. Nah, ini baru terbatas di 0,5, 0,75, 1, 1,25 dan 1,5. Dan ini hanya di Android dan di web. Jadi walaupun kata William dari The Lazy Cinema ini bakal mengotori atau mungkin apa istilahnya ya, meremehkan, menghina art dari si director itu sendiri. Tapi ini menurut gue berguna banget. Karena gue punya beberapa film yang gue tuh pengen tahu doang kayak ini filmnya gimana, endingnya gimana, dan gak pengen nonton full, dan ini akan membantu banget. Dan menariknya ini juga harus di toggle on off itu di setiap film. Jadi ini untuk menghindari kalau seandainya teman kalian tuh nonton dan nggak ngeh kalau itu tuh film di 1,5. Nah, menurut kalian apakah fitur ini penting banget? Dan kita belum tahu kapan akan tersedia di iPhone. Yang kedua itu adalah dari Spotify. Spotify mengeluarkan semacam quotable card untuk podcast, dan ini baru di debut di podcast yang Michelle Obama kemarin. Dan dari sana terlihat ada quotes-quotes, kalimat-kalimat inspiratif tuh yang bisa kalian bagikan ke story Instagram kalian, Snapchat, Twitter, dan masih banyak lagi. Menariknya kotak-kotak quote ini tuh apa istilahnya ya? Itu bisa kayak jadi bahan pembicaraan kalian juga, dan juga nantinya orang-orang yang melihat itu tuh bisa ngeklik dan bisa di direct ke podcastnya, jadi bisa kalian jadikan bahan obrolan kalau ketemu sama teman kalian. Dan seperti itu doang sih, tapi kita nggak tahu apakah ini akan dirilis di Indonesia dalam waktu dekat. Tapi ini salah satu fitur yang cukup keren. Kemarin kan kalau story itu keren banget kan, bisa ada gerak-gerak video geraknya. Nah, dari Spotify juga dia mengeluarkan satu fitur yang namanya Group Session, di mana ini bisa denger lagu sampai 2-5 orang sekaligus dalam satu grup. Kalian tinggal connect, kasih linknya ke teman kalian, dan orang bisa masuk worldwide, jadi kalian bisa denger di mana aja. Cuman anehnya gue nggak merasa ada kegunaan dari fitur ini sendiri. Dia ngasih contoh tuh kayak kalian bisa lari bareng sama teman kalian dengan lagu yang sama dengan time zone yang berbeda. Cuma gue belum nemu gitu loh, ini tuh buat apa gitu. Dan fitur yang satu ini juga apa ya menariknya, ini mengingatkan gue pada Discord gitu, dimana orang tuh pada rusuh karena siapapun atau mungkin sekedar host doang yang masuk ke grup ini itu punya privilege untuk ngatur musiknya, pause musiknya, masukin lagu dan segala macam. Dan tentunya ini akan jadi sebuah kerusuhan menurut gue. Nah, yang selanjutnya itu dari YouTube yang baru aja mengumumkan kalau mereka akan menghilangkan fitur community caption. Dimana community caption ini adalah fitur translate yang diberikan oleh community ke kreatornya untuk membantu mereka untuk contohnya ke bahasa lain atau mungkin untuk mereka yang punya disabilitas. Nah, fitur yang satu ini tuh akan dihilangkan di tanggal 28 September mendatang, dan dinyatakan apa istilahnya ya, kurang dipakai dan jatuhnya itu malah spam. Jadi di satu sisi ini positif karena orang-orang yang suka nge-spam, abuse ke konten kreator yang gak ada hubungan sama video itu suka dari sana. Cuma di satu sisinya adalah untuk orang-orang yang punya disabilitas tuna rungu yang itu yang biasanya harus bergantung erat pada subtitle, itu akan sangat tidak enak dengan hal yang satu ini, karena mereka jadi nggak bisa enjoy, nggak bisa nonton karena nggak ada subtitle-nya. Yang kedua adalah untuk mereka yang punya penonton, contoh kalian bikin konten bahasa Inggris dan yang nontonin itu semua yang dari luar negeri gitu kan, dari kayak Indonesia, dari apa segala macam, kadang tuh ada yang translate, ada yang sekedar cuman subtitle doang, itu akan terpukul juga menurut gue. Walaupun dari konten creator sendiri itu tetap bisa memberikan si subtitle ini. Nah, untuk auto caption juga gue rasa nggak se-precise itu kalau kalian lihat yang auto generated. Jadi gue rasa YouTube mungkin harus berpikir untuk menghilangkan ini atau ada alternatif yang jauh lebih baik lagi. Nah, kita masuk ke smartphone, smartwatch dulu. Itu adalah Oppo Watch Indonesia yang baru aja dikonfirmasi itu kemarin sama Mas Aryo, dirilis di tanggal 6 Agustus nanti bersamaan dengan satu smartphone. Gue nggak tahu apa boleh sebut, harusnya boleh sih. Ya udah. Di mana smartwatch ini tuh menurut gue sangat menarik. Dia hadir dengan 2 varian, 46 mili dan 41 mili. Yang 46 tuh cuma hadir warna hitam, dan 41 tuh ada hitam sama rose gold. Dimana harganya itu sebenarnya belum di reveal, cuman feeling gue mungkin di sekitar 3-4 juta. Dan dia bakal pakai Wear OS dari Android sendiri, karena Wear OS dari Google sendiri, karena kan awalnya Oppo Watch ini dirilis di China duluan, dan dia pakai yang OS yang Oppo Watch ya, nggak usah Oppo something, pokoknya yang versi China, tapi yang di sini ada Google Assistant dan semua aplikasi Google. Nah, untuk Oppo Watch sendiri ini juga ada satu fitur yang namanya Outfit Matching AI
watch face, yang dimana kalau kalian fotokan penampilan kalian, baju yang kalian pilih untuk hari itu, OOTD kalian, itu bakal disamakan. Jadi kayak selaras dengan desain watch face yang nanti di Oppo itu sendiri. Satu gimmick yang menarik buat gue, kepikiran aja tuh bikin begituan. Dan dia juga fast charging, dimana dengan 15 menit kalian bisa dapat tahan waktu tuh 18 jam. Cool thing dari Oppo, kalau masalah charging gue udah kayak wow gitu. Nah, IoT selanjutnya itu yang pengen gue bahas adalah headphone. Jadi salah satu headphone kesukaan gue, WH-1000SM3 akhirnya rilis WH-1000SM4 yang nanti bakal di tanggal 6 Agustus, dikonfirmasi dari Twitter dari si Sony sendiri yang ngomongin masalah musik. Dan leak video dari si WH-1000SM4 ini udah rilis dan emang terlihat, gue udah bahas berkali-kali, dari desain gak ada perubahan, tapi kita akan melihat beberapa minor upgrade seperti baterai, terus ada fast charging juga di sana. Dan juga yang menarik adalah ketika kalian lepas headphone-nya sendiri, itu bakal langsung nge-pause lagu, terus tuh kalian pakai, dan ketika kalian ngomong, dia nge-detect kalian ngomong, itu bakal langsung nge-pause lagu. Jadi kalian tuh nggak usah lagi yang kayak nahan begini atau ngelepas dan segala macam untuk nge-pause dan segala macam. By control, gua rasa semuanya masih sama, masih yang touch control. Tapi baik-baik lagi ini salah satu hal yang cukup menarik, ada kayak fitur-fitur gimmick lain juga, kayak di lokasi tertentu gimana, di apa dan segala macam tuh gimana. Jadi kayak jauh lebih optimize, bahkan ada upscaling music tergantung genre lagu kalian. Oke, tunggu aja untuk yang satu ini. Kalau kalian belum pernah coba Sony WH-1000SM3, you must try. Menurut gue itu salah satu headphone ANC wireless terbaik yang pernah gue coba. Nah, selanjutnya kita ngomong masalah Oppo dan juga Vivo, yang dua-duanya itu baru aja memperlihatkan kecepatan charging mereka di salah satu convention di China bernama China Joy. Oppo itu memperlihatkan 125 watt mereka yang dikabarkan tuh bisa mencapai 41% dalam waktu 5 menit, dan untuk full charge itu 20%. Sedangkan si Vivo iQOO itu bisa mencapai full charge itu di 15 menit, dan dia nggak sebutin angka pastinya, cuman full charge itu 15 menit untuk 4000 mAh. Di sini kalian bisa lihat walaupun beda 5 watt, terdapat perbedaan teknologi di sana, di mana Oppo juga menyatakan kalau mereka itu mengubah thermal sensor mereka dari 4 jadi 10, jadi dari baterai nggak akan lewat dari 40 derajat Celcius. Jadi beda 5 menit doang, sebenarnya not too much gitu, cuman ya menarik karena seperti yang gue bilang, Q1 2021 sepertinya semua smartphone akan hadir dengan 100 watt ke atas. Bahkan si iQOO katanya di Agustus ini bakal ngeluarin smartphone mereka pertama dengan 100 watt ke atas gitu. Dan selanjutnya kita bahas juga kalau ngomongin Vivo iQOO yang gaming phone, ROG Phone 3 160Hz. Jadi dengan ADB kalian bisa mengakses, ini ditemukan oleh salah satu penulis SDA developer, ternyata ROG Phone 3 itu ternyata bisa sampai 160Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kita bisa bilang istilah lainnya adalah overclock monitor, yang kalau kalian nggak terlalu paham mungkin gue akan kasih referensinya itu videonya Luis, cuman itu untuk monitor PC, bukan untuk smartphone. Jadi di situ kalau kalian masukin komennya itu bisa mengakses 160Hz di fitur. Cuman gue rasa ini lebih ke developer untuk coba-coba doang dan belum di finalize. Nah, kita ngomongin gaming phone lagi, itu ada Black Shark 3S, salah satu smartphone yang udah rilis di awal tahun kemarin. Ini dirilis lagi dengan bisa bilang refresh-nya. Cuman di sini cukup banyak yang notable untuk upgrade-nya. Yang pertama adalah 90Hz jadi 120Hz, is a good thing. Dan gue rasa ini karena bukan versi Pro, dia nggak ada mechanical trigger ya. Cuma ada beberapa gimmick yang menarik. Mungkin sebelum ngomong gimmick, gue ngomongin hardware-nya dulu. Dia juga bakal pakai UFS 3.1 dan juga LPDDR5. Terus untuk masalah dapur pacunya, sayangnya masih menggunakan Snapdragon 865. Jadi gue rasa dari Black Shark sendiri menyatakan mungkin upgrade-nya nggak terlalu signifikan, jadi kita nggak usah pakai yang plus, kita habisin aja stok yang non plus kita. Terus gimmick yang menarik adalah kalau kalian tuh bisa ngecolok smartphone ya langsung ke laptop, dan ketika kalian colok itu langsung bisa digunakan dengan jadi semacam emulator, jadi bisa langsung digunakan dengan keyboard dan mouse, dan ini menurut gue membantu banget, terutama buat gue pribadi ngomongin non gaming aja. Let's say gue mau transfer duit dan segala macam, itu gue kalau sekali transfer 10 gue nggak usah megap lagi buat ngetik pakai tangan, semuanya bisa gue lakukan dengan keyboard. Jadi it's a good thing. Terus itu dia juga ada kayak gyro yang lebih advance lah istilahnya, dimana kalau gyro yang gini-gini doang ya, sekarang dia bisa kayak atas buat loncat, bawah buat turun dan segala macam. Itu semuanya bisa di setup, jadi it's a good thing. Baterai charging masih sama 65 watt, walaupun gue berharap si Black Shark mungkin breakthrough dengan 100 watt yang mereka, cuman nggak terjadi di smartphone yang satu ini. Ada 3 varian di sana, ada 12128 di 8,4 juta, terus ada 12256 di 9 juta, 12512 di 10,1 juta. Jadi harganya masih oke lah menurut gue, tapi ada Lenovo dengan 865 Plus ya, walaupun ya gue males ya ngebahasnya karena gue dari kemarin bilang fansnya ROG Phone 3 banget. Padahal to be honest gue lebih tertarik dengan Lenovo dengan harga murahnya, cuman ya udah balik lagi ke kalian. Nah, kita bahas Samsung yang akan dirilis di tanggal 5 Agustus mendatang, di mana Samsung Galaxy Z Fold 2 cukup banyak leak ya di sini. Yang pertama adalah hands-on picture yang udah rilis.
terlihat dua smartphone di sana. By design it looks so premium menurut gue, kelihatan mahal banget. Layar depannya full dan ya sesuai leaknya juga kamera dalamnya itu di layar kedua di tengahnya, jadi kayak out of place di kayak 1/3 atau 2/3-nya gitu. Dan untuk rendernya juga terlihat ada dua warna, jadi ada Mystic Black dan Mystic Bronze. Mystic Black dan Mystic Bronze. Dan menariknya kedua smartphone ini, si Galaxy Z Fold 2 ini itu akan dirilis dengan harga yang sama. Jadi kemungkinan kita akan terima itu di Indonesia nantinya dengan harga yang sama juga atau sekitar 30,8 juta. Nah, selanjutnya itu adalah Galaxy Note 20 Ultra Leak yang wow, datang dari Indonesia. Jadi seorang pengguna Twitter, Sonde6 itu di Twitter, itu orang Indonesia membagikan, oke, ini adalah gambar promo dari Note 20 dan Note 20 Ultra. Kita bisa lihat di sana ada angka rupiah dan kita bisa lihat juga di sana terkonfirmasi kayaknya sekarang bonusnya bukan TV lagi, tapi kalian bakal dapat Galaxy Buds Bin yang baru yang harganya itu sekitar 2,8 juta. Salah satu TWS yang cukup menarik buat gue di tahun ini karena desainnya yang berbeda, bahasa desain yang baru, tapi dia punya ANC dan mungkin menjadi kompetitor dari AirPods Pro kalau emang sound quality-nya bakal bagus banget. Nah, untuk si Note 20 Ultra ini juga kabar-kabarnya dia hanya akan di 8GB doang variannya, RAM-nya. Jadi nggak ada yang 12, 16, dan segala macam. Dan untuk harga sendiri itu, kalau untuk Note 20 itu bakal di angka 15 juta untuk 8256. Note 20 Ultra bakal di 18 juta untuk 8256 dan nanti ada yang 8512 yang paling tinggi itu bakal di 20 juta. Harganya cukup menarik sebenarnya kalau dibandingkan dengan S20 Ultra. Tapi kita balik lagi ke ngomong Indonesia, kita bakal ke bagian yang varian Exynos 990. Dan Geekbench dari Exynos 990 itu udah keluar ya. Jadi dari skor sebenarnya semua orang udah gak terkejut. Kurang lebih sama ya sama S20 Ultra, walaupun dibilang Exynos 990 ini udah di-improve, di-optimize, dan gue rasa optimize itu lebih ke memperbaiki masalah heat management-nya, terus GPU throttling-nya, dan juga yang terakhir itu di masalah high performance-nya yang ngedraw high consumption power banget ketika kalian lagi main game dan segala macamnya. Jadi walaupun kalau dibandingin sama Snapdragon 865 Plus yang akan dirilis di Korea nanti, karena akhirnya mereka nggak dapat Exynos lagi ya, kasian ya. Tapi setidaknya walaupun performanya mungkin not on par sama mereka dari urusan multicore, berharap aja masalah-masalah yang panas dan segala macam itu udah nggak ada lagi. Terakhir kita ngomongin iPhone sedikit aja, karena iPhone dikonfirmasi, sebenarnya ini udah dikonfirmasi dari leaks-leaks yang ada, kalau akan delay. Jadi CFO dari Apple sendiri, Luca Maestri menyatakan kalau kita biasa rilis di September, ini a few weeks later. Dan ini juga di-hint oleh Qualcomm yang menyatakan akan ada satu flagship smartphone yang akan di-delay. Jadi iPhone 12 mungkin kita akan lihat di Oktober, atau mungkin Oktober rilis November, who knows, yang penting ketika rilis nggak ada masalah, udah oke gitu. Jadi itu aja yang bisa gue bahas untuk berita minggu pertama Agustus 2020. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @LazyGadgets yang untuk berita update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.